Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum-hukum Islam, seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kita telah memahami bahwa setiap perbuatan seorang muslim tidak lepas dari 5 hukum tersebut. Maka setelah mengetahui hukum-hukum Islam, kita masuk pada pembahasan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bab pertama tentang toharoh atau bersuci, sebagaimana dijelaskan pada Mabadi' Fikih Juz 2. Mengapa pembahasan fikih selalu dimulai dengan toharoh? Karena toharoh di sini merupakan kunci sahnya sebuah ibadah, khususnya pada ibadah sholat. Tanpa bersuci, sholat tidak akan diterima oleh Allah SWT. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahuron." Allah tidak akan menerima sholat seseorang kecuali dalam keadaan bersuci. Maka, apa itu toharoh? Dalam kitab disebutkan bahwa toharoh adalah fi'lu ma tasihhu sholatu illa bihi kaizalatin najasati wal istinja'i wal wudu'i wal ghusli wat tayammumi. Yang artinya, toharoh ialah melakukan sesuatu yang tidak sah sholat kecuali dengannya. Maksudnya dengan toharoh tersebut, seperti menghilangkan najis, wudhu, mandi, dan tayamum. Artinya, bersuci di sini bukan sekedar bersih secara fisik, tetapi juga memenuhi syarat sahnya ibadah. Kemudian, apa saja alat yang bisa digunakan untuk bersuci? Dalam kitab dijelaskan bahwa alat yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu yang pertama al-ma'u atau air. Air di sini merupakan alat yang paling utama untuk digunakan dalam bersuci, yaitu untuk menghilangkan hadas dan najis. Yang kedua ada at-turabu atau debu. Debu di sini biasanya digunakan untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu jika tidak ada air sama sekali. Yang ketiga ada al-hajaru atau batu. Biasanya di sini digunakan untuk istinja dan digunakan apabila kondisi itu darurat, dan batu yang digunakan ada syaratnya. Di sini akan dijelaskan secara detail dalam bab istinja. Dan alat yang keempat yaitu dengan baddabawu atau mensucikan kulit dengan cara disamak. Dan yang terakhir yaitu wasabunu atau sabun. Dan sabun di sini hanya sebagai alat untuk menyempurnakan dalam bersuci. Tadi sudah disebutkan bahwa alat yang boleh digunakan untuk bersuci yang pertama yaitu air. Maka air yang boleh digunakan untuk bersuci itu air yang bagaimana? Dalam kitab dijelaskan bahwa wa kullu ma nazala minas sama au naba'a minal ard. Jadi maksudnya di sini air yang boleh digunakan untuk bersuci yaitu air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi, seperti air hujan dan air sumur atau air sungai. Akan tetapi, walam yakun mutanajisan wala musta'malan. Maksudnya di sini adalah air yang kedua tadi itu yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi, air tersebut tidak terkena najis dan belum digunakan untuk mengangkat hadas. Lalu, apa itu air mutanajis dan apa itu air musta'mal? Jadi, air mutanajis itu merupakan air sedikit yang sudah terkena oleh najis. Sedangkan air musta'mal itu air sedikit yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Jadi, air sedikit di sini maksudnya adalah air yang kurang dari 2 kolah. Dan sebaliknya, air yang banyak itu merupakan air yang lebih dari 2 kolah. Lalu, apa air 2 kolah itu? Jadi, perkiraan ulama,
Air 2 kolah itu kurang lebih sebanyak 270 liter air. Jika dibayangkan sebuah kolam dengan ukuran persegi dengan ukuran panjang, lebar, dan kedalamannya itu 1/4 hasta. Jadi 1 hasta itu setara dengan perkiraan 50-60 cm dan 1/4 hasta itu kurang lebih 12-15 cm. Maka jika air sudah mencapai 2 kolah, maka air itu tidak menjadi najis kecuali sudah berubah warna, rasa, atau baunya. Contoh air yang terkena najis tadi atau air mutanajis, itu kan air sedikit ketika ada air di dalam ember atau di dalam timba, kemudian air sedikit itu tidak mencapai 2 kolah, kemudian ada najis masuk atau kecipratan sedikit najis, maka air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci meskipun air itu tidak berubah bau, warna, dan rasa karena volumenya kurang dari 2 kolah. Dan contoh dari air mustakmal di sini, air sedikit yang tertampung ketika kita setelah wudhu itu termasuk air mustakmal karena air yang tertampung tadi itu kurang dari 2 kolah. Maka dari itu, kenapa jedingan atau bak mandi di rumah kita dibuat ukuran yang besar? Karena untuk mengantisipasi terkena cipratan najis tersebut, sehingga ketika air itu banyak lebih dari 2 kolah dan terus mengalir tumpah-tumpah, ketika dia terkena kecipratan najis yang sedikit itu tidak mengubah sifat dari air tersebut, maka air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci. Anak-anak sekalian, Islam begitu detail dalam mengatur air dan cara bersuci, karena Islam di sini ingin mendidik kita disiplin dalam beribadah, ingin membiasakan hidup bersih, menjaga kesehatan, juga mengingatkan bahwa kebersihan lahir jalan menuju kebersihan batin. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Setelah ini, mari kita semua perhatikan bagaimana cara berwudu kita, bagaimana air yang kita gunakan, dan bagaimana kebersihan pakaian serta tempat sholat yang kita gunakan. Jangan sampai ketika kita rajin sholat, kita rajin beribadah, tetapi kita lalai dalam syarat sahnya. Karena dalam bab toharoh ini bukan hanya syarat sah sholat, tetapi juga termasuk cermin pembentukan akhlak kita kepada Allah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintainya karena kesucian lahir dan batin. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.